Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di pelajaran atau di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Untuk kali ini kita akan membahas tentang teks persuasif materi kelas 8 di semester 2 ini. Baik, langsung saja kita ke materi intinya. Simak dan perhatikan dengan baik-baik. Baik, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih pengertian dari teks persuasi? Teks persuasi yaitu suatu teks yang berisi ajakan, pujukan, atau imbauan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi di pelajaran kali ini kita akan membuat kalimat, membuat paragraf tentang bagaimana mengajak kepada orang lain ataupun memujuk seperti itu ya. Sekarang kita beralih ke isi dari teks persuasi. Ternyata isi dari teks persuasif itu ada 3. Yang pertama ada argumentasi atau pendapat, yang keduanya berupa fakta, dan yang ketiganya yaitu ajakan. Nah, untuk argumentasi ya itu pengertiannya pendapat ya, pendapat orang lain tapi yang didasari oleh sesuatu yang kuat. Maksudnya yang didasari oleh dasar yang kuat gitu. Kalau fakta ya sudah jelaskan, fakta itu sesuatu yang terjadi, sesuatu yang nyata. Yang akan kita bahas yaitu tentang ajakan nih. Kita akan bahas isi dari teks persuasif berupa ajakan. Jadi ajakan terbagi menjadi 2 jenis. Ada ajakan tersurat, pengertiannya yaitu penyampaian ajakan secara langsung. Jadi ajakannya ini secara langsung dalam tulisan ataupun kalimat itu langsung dituliskan secara langsung. Misalnya seperti ini, di dalam kalimat, ayo buang sampah pada tempatnya. Nah, di dalam kalimat tersebut itu ajakannya tersurat karena penyampaiannya itu secara langsung, artinya belak-belakan. Di dalam tulisannya tersurat kata ayo tadi, jadi tidak ada kata-kata yang tersembunyi, langsung diucapkan secara langsung. Kata-kata yang sering dipakai dalam kalimat ajakan tersurat misalnya seperti ini: sebaiknya, seharusnya, jangan, hindarilah, dan lain-lain. Nah, jadi di dalam kalimatnya itu tertera atau tertulis kalimat seperti itu, langsung diutarakan atau langsung dicatat ya. Yang kedua ada ajakan tersirat. Pengertiannya yaitu penyampaian ajakan secara tidak langsung atau ada makna yang tersembunyi dalam kalimat yang tertulis. Teks ini mengharuskan pembaca untuk menerjemahkan ajakan yang dimaksud dalam teks tersebut. Itu yang dikatakan tadi ya tersembunyi. Jadi harus diterjemahkan terlebih dahulu. Apakah maksud dari tulisan ini? Nah, seperti itu. Kalau tersirat berarti tersembunyi kata-kata ajakannya. Berikutnya yaitu ciri-ciri teks ulasan. Jadi ada 4 cirinya ya. Yang pertama itu berisi data dan fakta. Yang keduanya meyakinkan pembaca. Yang ketiganya berisi kata-kata ajakan. Dan yang keempatnya itu menghindari konflik. Kita bahas satu persatu. Berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks ini adalah untuk mempengaruhi pembaca. Sebab itu, teks persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Yang keduanya yaitu meyakinkan pembaca. Teks ini berusaha meyakinkan pembacanya
untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Karena kan membujuk, mengajak, jadi harus dapat dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga itu berisi kata-kata ajakan. Teks ini banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Dan yang keempat itu menghindari konflik masalah ya. Teks persuasif biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca tercapai. Pendapat ataupun fakta digunakan dalam teks persuasif bertujuan untuk memengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan-ajakannya. Oke aja. Baik ya. Jadi tujuan dari teks persuasif itu memengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan-ajakannya. Baik, sekarang kita akan menentukan langkah-langkah penyimpulan teks persuasi. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu membaca isi teks, tentunya dengan keseluruhannya agar kita tidak salah fokus pada saat menyampaikan kepada orang lain. Gitu ya, harus dibaca secara keseluruhan. Yang keduanya, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks buku. Setelah kita membacanya, kemudian catat hanya bagian-bagian pentingnya saja ya. Dan yang ketiga yaitu memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. Yang keempatnya atau yang terakhir, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Jadi tidak usah bertele-tele, ringkas tapi jelas. Itu langkah penyimpulan teks persuasi atau teks persuasi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukup sekian. Nanti kita akan bahas lagi di video pembelajaran berikutnya masih mengenai teks persuasif. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.